Yo, yo, di pijar malam muram, Barca jatuh tenggelam, pertahanan bocor, Araujo pun hilang arah dan diam. Ya, secara mengejutkan, Barcelona yang biasanya bantai-bantai lawan jersey putih harus dengan berarti mengakui kekalahan besar saat Barcelona dipertemukan dengan Sevilla dengan skor telak gak nanggung-nanggung 4-1. Namun ternyata di balik kekalahan itu ternyata ada biang kerok, alasan serta penyebab fatal mengapa Barcelona bisa kalah telak dari Sevilla itu. Seperti apakah biang kerok, alasan serta penyebab fatal kekalahan Barcelona itu? Mari kita bahas. Ramai kehilangan arah, semua rasa sirna. Lamine Yamal out, Gavi pun masih lumpuh, Pedri belum. Penyebab yang pertama adalah pertahanan yang hancur. Ya, diakui atau tidak, pertahanan rapuh memang jadi penyakit lama Barcelona. Dan malam itu penyakit itu langsung kambuh parah, tahu nggak? Di mana Ronald Araujo tampil di luar performa, dia menjadi biang kerok kekalahan Barcelona. Banyak posisi yang salah, kalah duel dan kehilangan timing. Sumpah, defense Barcelona benar-benar hancur-hancuran di pertandingan itu. Sevilla seperti tahu betul di mana letak kelemahan Barcelona dan mereka menyerang dari situ tanpa ampun. Gol demi gol datang bukan karena Sevilla terlalu hebat, tapi karena pertahanan Barcelona benar-benar runtuh tanpa perlawanan berarti. Barcelona kayak mesin tapi mesinnya padam, pertahanan runtuh, serangan tumpul. Penyebab yang kedua adalah Barcelona dalam keadaan pincang. Ya, masalah kedua, skuad ini sebenarnya sedang dalam keadaan pincang dan tidak baik-baik saja. Banyak pemain pilar yang absen atau tidak fit. Lamine Yamal dan Rafinha dalam keadaan cedera. Gavi masih pemulihan panjang. Pedri turun dengan kondisi belum 100% fit. Dan bahkan tembok utama Barcelona Joan Garcia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dengan kondisi seperti ini, Flick harus memaksakan pemain-pemain yang belum siap tampil penuh. Hasilnya apa? Transisi lambat, presisi yang tak seimbang, dan koordinasi antara lini berantakan di pertandingan itu. Ya komedi, tanpa ritme, tanpa soul, tanpa chemistry. Sevilla efisien, satu peluang jadi gol. Sementara Barca cuma pegang bola tapi nol. Penyebab yang ketiga adalah efisiensi Sevilla versus ketumpuan lini depan Barcelona. Ya, Sevilla cuma butuh sedikit peluang untuk mencetak sebuah gol. 8 tembakan, 6 tepat saran, dan 4 sebuah gol. Sementara Barcelona bola terus dikuasai. Peluang banyak, tapi penyelesaian lemah dan tidak tajam. Ketika Sevilla begitu efektif dan Barcelona begitu boros peluang, hasil akhirnya hanya satu, adalah sebuah kekalahan. Barisan depan Rashford, Lewandowski, Ferran Torres terlihat tanpa arah dan tanpa ide pada pertandingan itu. Penyebab yang keempat adalah lini tengah tak seimbang. Ya, dan yang terakhir adalah lini tengah. Inilah jantung permainan yang justru lumpuh total. Dengan De Jong dan Pedri yang belum fit, penguasaan bola Barcelona jadi datar. Tak ada umpan vertikal yang membelah pertahanan lawan. Tak ada keseimbangan antara penyerang dan bertahan. Kemudian Sevilla memanfaatkan celah itu, menang di duel dan mengontrol tempo permainan dengan sangat rapi. Barca, ini Barca, tapi bukan Barca yang dulu, yang penuh taji, yang bikin lawan kalah. Itulah penyebab, alasan serta biang kerok kekalahan Barcelona versus Sevilla 4-1. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Pemain kehilangan arah, semua rasa sirna. Lamine Yamal out, Gavi pun masih lumpuh, Pedri belum fit, Joan Garcia ikut tumbuh debu. Flick bingung racik formasi, semua setengah jalan. Main tanpa nyawa, cuma baju dan harapan. Transisi lambat, bola muter kayak komedi. Tanpa ritme, tanpa soul, tanpa chemistry. Sevilla efisien, satu peluang